بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih berpuasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bersama pembahasan seputar perkara-perkara yang disunnahkan dan diistihbabkan dalam berpuasa Ramadan. Berikutnya kita lanjutkan kepada pembahasan perkara-perkara yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak disukai untuk dilakukan selama berpuasa Ramadan ataupun yang selainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di sana ada beberapa perkara yang dikumpulkan oleh para ulama sebagai makruhat as-shaum, sebagai perkara-perkara yang dimakruhkan untuk dilakukan. Perkara-perkara ini bisa jadi akan merusak kesempurnaan puasa seseorang, atau minimal akan mengurangi pahala dari puasa yang dilakukan. Dan bisa jadi pula bila perkara tersebut terus-menerus dia lakukan selama dia berpuasa, maka itu dapat merusak dan membatalkan puasanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang akan disebutkan nanti secara asal perkaranya dia bukanlah pembatal puasa. Ya. Dia bukanlah sesuatu yang merusak puasa ataupun pembatal puasa, namun apabila perkara-perkara tersebut terus dilakukan, itu dapat mengantarkan batalnya ataupun rusaknya puasa seorang. Oleh karena itu, melakukan perkara itu adalah dibenci dan tidak disukai. Nah, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan, yang tidak disukai untuk dilakukan di dalam berpuasa Ramadan adalah seorang yang terlalu berlebihan ketika berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, ya, ketika berwudu. Ketika apa? Berwudu. Nah, berlebihan atau berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, ini dapat menyebabkan masuknya air tersebut ke dalam lambung. Nah, sehingga perkara ini pun dimakruhkan berdasarkan hadis Laqit bin Sabirah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya ketika Rasulullah mengajarinya kaifiyah, tata cara berwudu, kata Rasulullah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan
berlebih-lebihanlah engkau ketika memasukkan air ke dalam hidung di saat berwudu, illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, kecuali engkau sedang dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah, sehingga berlebih-lebihan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudu, ketika berwudu saat berpuasa ini apa? Sesuatu yang dimakruhkan. Nah, kalau kemudian ada air yang masuk ke dalam lambungnya, ketika dia berkumur-kumur atau dia memasukkan air ke dalam hidungnya, ada yang masuk ke dalam lambung dan itu dia lakukan secara sengaja, maka batal puasanya sesuai dengan ijma' sepakatan para ulama. Nah, kalau sudah batal berarti kewajibannya apa? Mengganti puasa itu kepada hari yang lainnya. Nah, adapun apabila air yang masuk karena berkumur-kumur ataupun masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, air tersebut masuk dengan tanpa sengaja, ya, di luar kemampuan kita, maka dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih adalah bahwa tidak batal puasanya. Ya, kalau tidak sengaja ataupun air itu mendahului kita, ya, artinya tidak mampu kita, di luar kemampuan kita untuk menahannya, maka yang demikian tidak sampai membatalkan apa? Puasa seseorang. Nah, kemudian perkara yang kedua yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika dalam kondisi berpuasa adalah mencium. Adalah apa? Mencium. Nah, yang dimaksud dengan mencium di sini adalah mencium istri. Ya. Mencium istri di kala berpuasa, ini hukumnya makruh. Nah, makruh untuk siapa? Ya. Makruh untuk orang-orang yang tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Ya. Yang tidak mampu untuk menahan gejolak syahwat dari mencium tersebut. Nah, sehingga mencium istri di kala berpuasa, perbuatan ini dapat mengantarkan kepada bergeraknya syahwat, ya, yang kemudian dapat juga menggiring kepada batalnya puasa, apakah karena sampai mengeluarkan mani dengan tangannya ataupun dengan berjima'. Ya, itu semua apa? Sebabkan karena mencium ini. Oleh karena itu dia dimakruhkan bagi mereka-mereka yang bagaimana? Yang rentan untuk tidak mampu menahan syahwatnya. Ya. Nah, adapun mereka-mereka yang mampu menahan syahwatnya, yang mampu menguasai dirinya, ya, maka yang demikian itu tidak mengapa. Boleh baginya untuk mencium istrinya di saat sedang berpuasa. Tetapi dia adalah seorang yang memang mampu untuk menahan dirinya, ya, mampu menahan syahwatnya, ya,
untuk melakukan perkara yang lebih besar daripada itu. Nah, yang demikian ini tidak mengapa, karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mencium Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, di siang hari Ramadan. Nah, namun kata Aisyah, wa kana amlakukum li irbihi, dan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya di antara kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun mencium yang tidak kemudian dapat mengundang syahwat, menggerakkan syahwat secara mutlak, ini boleh dilakukan. Contoh, mencium anak, ya, cium anak kita yang kecil, ya, di tengah berpuasa tidak mengapa, karena tentu sama sekali tidak akan memancing syahwat. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan istri. Nah, berbeda pula dengan orang yang lemah syahwatnya, tidak memiliki syahwat atau mati syahwatnya, nafsunya mati. Nah, sehingga bila dia mencium istrinya pun tidak akan berpengaruh apapun. Ya, maka bila demikian kondisinya maka tidak mengapa. Tapi secara tabiat, ya, setiap lelaki yang memiliki kecondongan kepada wanita, ya, meskipun kecondongan tersebut sedikit, itu mesti akan menggerakkan apa? Syahwat. Ciuman itu mesti akan menggerakkan syahwatnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang kita nukilkan di atas tadi, sungguhnya yang beliau maksudkan dari menukilkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepadanya dengan menciumnya di siang hari Ramadan, ya, sungguhnya yang diinginkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah agar manusia jangan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Bila mereka tidak mampu untuk menahan syahwatnya, menahan dirinya. Nah, seorang yang mengkhawatirkan dirinya untuk kemudian terjatuh kepada perkara yang lebih besar lagi sampai membatalkan puasa, ya, maka wajib atasnya untuk berhenti, untuk tidak mendekati perbuatan tersebut, mencium istri di siang hari Ramadan. Nah, kecuali puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah tidak mengapa. Bahkan ketika tergerak syahwatnya, ketika ia mencium istri tersebut, dia sedang berpuasa sunnah, dan kemudian menggiringnya kepada perkara yang lebih besar lagi, maka itu tidak masalah. Tinggal dia batalkan puasanya, ya, dan tidak ada konsekuensi apapun bagi orang tersebut. Nah, perbolehkan untuk dia membatalkannya secara sengaja, itu boleh, karena puasanya puasa apa? Puasa sunnah. Kalau kemudian disebabkan karena mencium itu sampai menggiringnya kepada perkara yang lebih besar lagi, nah, sehingga tidak mengapa ketika dia mencium istri dalam keadaan dia berpuasa sunnah, kemudian sampai menggiringnya kepada perkara yang lebih besar lagi, itu tidak mengapa dengan dia membatalkan puasa sunnah tersebut secara sengaja. Atau
puasa yang dilakukan adalah puasa wajib, tapi dia dalam kondisi yang tidak diilzamkan untuk melakukan puasa wajib tersebut. Puasa apa itu? Puasa itu puasa wajib. Puasa yang dilakukannya puasa wajib, tapi dia berada dalam kondisi yang tidak dilazimkan baginya untuk melakukan puasa wajib itu. Ada nggak puasa yang seperti ini? Dalam kondisi apa? Safar. Nah, seorang dalam kondisi safar, meskipun puasa yang dibebankan kepadanya yang harus dilakukan adalah puasa yang wajib, tapi ketika kondisinya adalah kondisi sedang safar, ya, maka puasa wajib itu tidak diilzamkan, tidak diilzamkan baginya untuk melakukannya, karena seorang musafir diberikan apa? Rukhsah, diberikan kebolehan untuk tidak berpuasa, ya, untuk tidak berpuasa. Nah, sehingga seorang yang musafir boleh saja baginya untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan bila ia memilih yang demikian itu. Nah, maka baginya lah untuk kemudian dia mencumbui istrinya, mencium istrinya atau bahkan menjimainya. Dia boleh makan dan minum. Ya, tidak ada dosa baginya dan tidak ada pula kafarah apapun. Nah, karena kondisinya sedang apa? Dalam kondisi safar, di mana itu semua dibolehkan untuk dilakukan, diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah dijelaskan tadi bahwa mencium istri di siang hari Ramadan ini diperbolehkan bagi seorang yang mampu mengekang syahwatnya, yang mampu menahan dirinya, ya, untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi sampai mengeluarkan mani, baik itu dengan tangannya atau dengan berjima' yang akan membatalkan puasanya. Ya, itu boleh kalau kemudian dia mampu menahan dirinya. Nah, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Aisyah yang kita bacakan di atas tadi. Nah, apakah dikatakan berdasarkan riwayat Aisyah di atas tadi bahwa justru disunnahkan? Bukan sekedar boleh saja, justru disunnahkan seorang suami ketika berpuasa untuk mencium istrinya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Rasulullah SAW mencontohkannya. Ya, beliau mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Apakah kemudian kita katakan berarti disunnahkan ini? Karena Rasulullah mau melakukannya. Ya, berarti disunnahkan untuk kita mencium istri di tengah hari Ramadan dikala berpuasa. Nah, ya. Apakah bisa dikatakan demikian? Bahkan disunnahkan? Ya. Nah, pendapat ini pendapat sebagian para ulama, seperti Ibnu Hazm. Ya, seperti Ibnu Hazm sampai mengatakan apa? Disunnahkan. Ya, tidak sekedar boleh untuk mencium bagi orang yang dapat menahan syahwatnya, menahan dirinya. Kalau Ibnu Hazm tidak sekedar itu saja, berangkat dari hadis sampai mengatakan apa? Disunnahkan. Ya. Nah. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, pendapat itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukannya, mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha di siang hari Ramadan. Itu beliau lakukan bukan dalam rangka untuk beribadah, bukan beliau lakukan dalam rangka bertaqarrub ilallah dengan perbuatan tersebut.
Hanya saja Rasulullah SAW melakukannya, dia mencium istrinya Aisyah karena apa? Karena dorongan tabiat. Secara tabiat, ya, seorang suami, seorang lelaki, ya, yang sayang sama istrinya, cinta sama istrinya, sekedar dorongan tabiat saja, hal yang normal, ya, bukan lakukan Rasulullah SAW sebagai bentuk ibadah ataupun taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dikatakan mencium istri di siang hari Ramadan itu sunnah. Ya, karena Rasulullah SAW melakukannya karena konsekuensi dari tabiat, ya, secara alami, ya, seorang suami yang sayang dan cinta sama istrinya kemudian mencium istrinya tersebut. Nah, namun ini apa? Dipersyaratkan bagi orang-orang yang mampu menahan syahwatnya. Nah, kemudian apakah kalau ada seorang yang mencium istrinya, ya, di hadapan keluarganya, misalnya bapaknya, di siang hari Ramadan, ya, dia cium istrinya tersebut untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan ini boleh. Ya. Apa yang demikian itu boleh dia lakukan? Nah, maka jawabannya boleh. Ya. Contoh misalkan ada seorang anak laki-laki punya istri, ada ayahnya di rumah, ayahnya kebetulan orang awam. Maka untuk menunjukkan bahwasanya mencium istri di siang hari Ramadan itu diperbolehkan, maka dia cium istrinya di hadapan bapaknya. Ya, maka sontaklah bapaknya akan apa? Akan marah, kan begitu. Kamu siang-siang puasa mencium istri di hadapan saya lagi, gitu kan? Mungkin ambil kayu mungkin. Nah, ya, apakah boleh perbuatan tersebut? Jawabannya boleh saja. Nah, demikian itu boleh untuk menjelaskan sunnah. Maksud sunnah di sini perbuatan Nabi SAW, ya, dan mengajari kaum muslimin, orang-orang awam akan kebolehan perkara tersebut. Nah, bisa jadi orang-orang awam menganggap ini sesuatu yang haram. Yang mencium istri di siang hari Ramadan itu sesuatu yang haram. Padahal itu sesuatu yang dimubahkan dan diperbolehkan saja. Nah, ini perkara yang dimakruhkan, itu apa? Mencium istri bagi mereka-mereka yang mudah tergerak syahwatnya dan tidak mampu untuk menahan diri karena perkara tersebut akan menggiringnya untuk sampai mengeluarkan mani, karena dengan tangan atau dengan berjima', sehingga akan apa? Membatalkan puasanya. Baik. Perkara yang dimakruhkan berikutnya adalah memandang istri, ya, di siang hari Ramadan. Memandang istri di saat berpuasa. Nah, ya, memandang istri di siang hari Ramadan di kala berpuasa ini dimakruhkan kapan? Apabila dengan pandangan tersebut mampu menggerakkan syahwatnya, ya, mampu untuk menggerakkan syahwatnya. Nah, karena memandang, ya, memandang istri dengan syahwat itu akan menggiringnya untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi, ya, perkara yang lebih besar lagi, sampai apa? Kemudian membatalkan puasanya. Nah, sehingga memandang istri ataupun budak wanita dengan syahwat ini perkara yang dimakruhkan. Nah,
Bagaimana dengan hukum seorang suami yang berbincang, yang bercumbu dengan istrinya namun dengan ucapan saja, ya, dengan ucapan, ya, dengan ucapan yang mohon maaf panas begitu, sampai kemudian dia merasa maninya keluar, ya, dugaan kuat dia ini maninya keluar nih, tapi tidak ada perbuatan yang dilakukannya. Dia segera berbincang saja, berbincang berkat ya dengan istrinya, mencumbuinya, ya, merayunya dan seterusnya lah. Nah, ya, sampai dia duga ini keluar mani. Apakah batal puasanya? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak batal. Ya. Yang demikian tidak batalkan, tidak ada perbuatan yang dilakukan secara zahir, tangannya tidak lakukannya, itu sekedar lisan saja, tapi ternyata mampu menggerakkan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian pula perkara yang dimakruhkan berikutnya adalah memikirkan perkara-perkara jima'. Nah, ya, ini perkara yang dimakruhkan berikutnya. Kenapa dimakruhkan? Karena memikirkan, menghayalkan perkara-perkara jima' ini bisa saja menggiringnya ya untuk melakukan perkara lebih besar, mengeluarkan maninya, ya, atau bahkan dia berani melakukan apa? Jima' tersebut. Nah, sehingga memikirkan perkara-perkara jima' di siang hari Ramadan ini perkara yang apa? Dimakruhkan. Kemudian di antara perkara yang dimakruhkan berikutnya adalah mencicipi makanan, merasakan makanan. Nah, apakah itu makanan berkuah ataupun yang semisalnya, ya. Nah, dan tidak ada kebutuhan bagi orang tersebut. Ya, tidak ada keperluan dan kebutuhannya untuk merasakannya, tapi dia merasakannya. Nah, maka ini dimakruhkan. Ya. Meskipun masakan yang dirasakan tersebut tidak sampai masuk ke dalam lambungnya. Ya, meskipun itu tidak sampai masuk ke dalam lambungnya. Nah, namun apabila kemudian ketika dia mencicipi makanan masuk ke dalam lambungnya, maka batallah puasanya. Maka batal puasanya. Nah, adapun apabila seorang yang butuh, dia perlu untuk kemudian mencicipi masakan itu. Nah, apakah masakan itu untuk anak kecil, ya, ataupun ada orang yang sakit, ya. Nah, contoh misalkan dia beli makanan dari luar untuk orang yang sakit hipertensi misalnya, nggak boleh makan garam. Dia mencoba cicipi ini garamnya kebanyakan atau tidak, gitu. Karena bukan dia yang buat misalkan. Nah, ini ada satu maslahat dan kebutuhan, maka tidak mengapa dia cicipinya dan tidak makruh hukumnya, ya. Karena dalam kondisi apa yang darurat. Dan ketika mencicipinya pun dia harus berhati-hati agar sampai makanan tersebut tidak masuk ke dalam apa? Dalam lambungnya. Nah,
Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dimakruhkan adalah apa yang disebut dengan al-wisal. Apa yang disebut dengan al-wisal. Wisal ini maknanya adalah menyambung puasa sampai 2 hari ataupun lebih dengan tanpa berbuka. Ya. Dengan tanpa berbuka, tidak makanan, tidak pula minuman yang dia makan dan dia minum pada malam hari. Dia lanjutkan puasa tersebut sampai ke esokan harinya. Ya, contoh misalkan hari ini kita berpuasa tadi pagi sampai maghrib, dia juga belum makan dan minum. Dia niatkan apa? Menyambung puasanya tersebut sampai keesokan harinya. Besok dia masih berpuasa, tidak makan, tidak minum, bahkan lebih daripada 2 hari. Ya, maka melakukan yang demikian ini apa? Dimakruhkan. Dimakruhkan. Naam. Adapun apabila ia makan sedikit ataupun minum sedikit, nah ini tidak disebut dengan wisal namanya. Contoh misalkan dia hanya meneguk 1 gelas air saja atau bahkan setengah gelas, ya, kemudian dia lanjutkan puasanya sampai keesokan harinya, maka yang demikian tidak disebut wisal yang dimakruhkan. Nah, yang dimaksud dengan wisal yang dimakruhkan adalah dia sama sekali tidak makan, sama sekali tidak minum, langsung melanjutkan puasanya kepada hari yang berikutnya, ya, maka ini yang disebut wisal dan ini yang dimakruhkan. Nah, kenapa ini dimakruhkan? Karena perbuatan wisal tentunya akan sangat melemahkan kondisi dan kekuatan seseorang. Ya, terlebih lagi ketika dia melemahkannya untuk melakukan perkara-perkara yang wajib seperti sholat, misalkan. Ya, lemah tubuhnya, lemas. Karena gara apa? Sedikit pun tidak makan, sedikit pun tidak minum. Maka yang demikian itu pun dimakruhkan. Ditambah lagi yang demikian itu bisa jadi akan menyebabkan penyakit, menyebabkan kemudaratan pada kesehatannya. Nah, oleh karena itu perbuatan ini dia apa? Dimakruhkan. Kemudian perkara yang berikutnya yang dimakruhkan pula adalah mengumpulkan air liur dan menelannya atau menelan ingus, dahak, menelan dahak ataupun ingus, ya, ini dimakruhkan. Sehingga makruh bagi seorang yang berpuasa untuk dia mengumpulkan air ludahnya, air liurnya, kemudian dia menelannya, atau dia menelan apa? Air ingusnya ataupun apa? Saya bilang apa tadi? Dahaknya. Nah, ya. Karena yang demikian itu dapat menyebabkan perkara tersebut masuk ke dalam perutnya dan itu akan menguatkannya. Ya, dapat menguatkan, menambah semangat, ya. Nah, jika masuk ke dalam lambungnya. Nah, dan ini menafikan hikmah dari berpuasa. Nah, belum lagi apa? Perkara ini adalah perkara yang, mohon maaf, menjijikkan, ya, tidak disukai. Nah, tambah lagi mudaratnya, ya, menelan air liur ataupun dahak dan semisalnya yang seharusnya dikeluarkan itu ditelan, ya. Nah, bisa muntah. Baik. Kemudian di antara perkara yang dimakruhkan pula adalah mencium sesuatu yang memiliki udara ataupun asap, ya, yang bisa masuk ke dalam lambung. Itu juga dimakruhkan. Contoh misalkan bukhur. Tahu bukhur enggak? Bukhur itu minyak wangi dari serbuk kayu,
kayu apa biasanya? Garu, ya ataupun misalnya. Itu kan kalau dibakar apa itu? Ada asapnya kan? Nah, ini kalau didekatkan, dicium itu bisa jadi masuk ke dalam lambungnya tersebut. Ya. Makanya demikian ini dimakruhkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa perkara yang dimakruhkan ya, untuk dilakukan seorang yang berpuasa. Nah, baik, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai kepada pembahasan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, perkara-perkara yang diharamkan yang akan membatalkan puasa seorang bila itu dilakukan biidznillah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Hah? Tidak apa-apa. Kalau mencium minyak kayu putih tidak masalah. Tapi mencium sesuatu yang memiliki zat kayak bukhur tadi, mengeluarkan asap, yang asap tersebut bisa masuk ke dalam lambung yang sekiranya bisa menguatkan kondisi ya puasa seorang yang berpuasa tadi. Nah, yang semisal seperti ini yang tidak boleh. Tidak ada masalah. Nah, Allah alam. Allah, Abu San. Tidak apa-apa. Tidak apa. Karena tidak ada sesuatu yang masuk tentunya. Sekedar bau lewat begitu aja. Nah, di tempat kita, iya. Nah, nah. Karena di tempat kita yang kita yakin bahwasanya matahari telah tenggelam. Iya. Nah, demikian. Allah alam bisawab. Akhirnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah.